Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Inna ashadan nasi ajzaban yawmal qiyamati 'alimun la yanfa'uhu ilmuh. Qala Ibnu Ruslan qadasallahu sirrahu fa'alimun bi'ilmihi lam malan mu'azzabun min qabri abidil wasan. Alhamdulillah, kita sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyadan nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'u ilmu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sepaling bersangatan, artinya itu ajab terhadap manusia, artinya sepaling bersangatan, sepaling apa bahasa kita lah, yang paling diajab, nauzubillah kita lah, manusia itu yang paling diajab, artinya paling bersangatan ajabnya, paling pedih ajabnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, adalah alimun, yaitu orang yang alim, la yanfa'uhu bi'ilmu, yang kada bisa memberi manfaat akan ilmunya tadi. Jadi ilmunya kada bermanfaat. Jadi orang itu, di antaranya kita itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Arti ilmu bermanfaat itu bisa kita mengamalkannya. Terlebih-lebih lagi kalau orang itu bisa menyampaikan akan ilmu itu. Jadi ilmu itu termasuk yang bermanfaat, adalah ilmu yang mampu kita mengamalkannya itu bermanfaat. Bila kita mampu mengamalkannya itu bermanfaat ilmu tadi itu. Bila kawa kita mengamalkan berarti berberkat ilmu tadi itu. Nah, untuk mencapai ilmu yang berberkat itulah yang susah kita. Orang banyak aja mendapatkan ilmu ini, duduk di sini, di majelis ini dapat aja ilmu. Tapi kawalah berberkat, kawalah mengamalkannya itu. Kadang kada bisa. Banyak orang punya ilmu, banyak aja orang punya kitab. Ya termasuk kita. Itulah banyak aja. Cuma kadang kawa kita mengamalkannya itu. Ujar orang di dalam kitab ta'lim wa ta'lim, pengarang kitab ta'lim wa ta'lim. Banyak aja orang memperoleh ilmu, kata beliau. Tapi buah daripada ilmu itu orang kada banyak mendapatkannya. Kenapa? Jadi buah daripada ilmu itu orang kada bisa mendapatkannya karena jersidin kurangnya adab. Karena kurangnya adab daripada ilmu itu. Jadi kalau kita menuntut ilmu ini adab yang utama sehingga kita bisa mengamalkannya. Makanya ada orang tuh menuntut ilmu lah, kada banyak menuntut ilmu. Tapi nya beradab, dengan ilmunya beradab, dengan orang yang mengajarnya pun beradab, sehingga dia mendapatkan akan ilmu yang berberkat. Makanya khadam daripada guru itulah banyak yang alim biasanya itu. Yang alim mendapatkan ilmu secara zahir dan juga mendapatkan ilmu rabbani. Nah, orang itulah menuntut ilmu itu pasti alim. Menuntut ilmu alim, tapi belum tentu dia mengamalkan bisa. Tetapi kalau dia mengamalkan berarti berberkat. Yalah, punya ilmu, menuntut ilmu pasti alim. Dan kalau diamalkan pasti berberkat. Berberkat itu mudah dalam hidupnya dengan sebab mengamalkan tadi itu. Tetapi kalau orang menuntut ilmu lalu dia mengamalkan,
lalu dia berkhidmah. Nah, ini orang ini berkaramat, orang ini paham bian urutannya ada. Bila dia mampu berkhidmah, menuntut ilmu, diamalkannya berkhidmah dengan gurunya berkhidmah, ini orang ini mendapatkan karamat. Bila karamat berarti wali itu orang itu. Dapatkan martabat wali. Itulah. Jadi ada orang yang berilmu, kada bisa mengamalkan, kada berberkat susah, padahal sidin itu alim je. Padahal sidin itu bagus menuntut ilmu bahari. Tapi kenapa ilmunya kada kawainya mengamalkan? Berarti ada adab salah. Kada kawainya mengamalkan, adab salah. Orang ini mengamalkan ilmu juga, ada ilmu, tapi mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmunya diamalkan, tetapi kada merasakan kelezatan dalam ilmu itu. Berarti dia kada beradab batin, berarti bisa adanya be'itirat dengan gurunya, be'itirat sehingga lezat batin tidak didapat. Jadi ilmu itu seperti itu. Kita lah menuntut ilmu sama ini, sama dengan ulun nih mengajarkan, bukan mengajarkan lah, menyampaikan inilah. Menyampaikan ini kadang-kadang kita merasakan kelezatan, kadang dicabut oleh Allah Ta'ala kelezatan dalam menyampaikan ini. Kadang lezat kita menyampaikannya, kada diberikan kelezatan, itu bukti bahwasanya ditarik di hati kita itu kelezatan menuntut ilmu, kelezatan menyampaikan ilmu. Begitu juga dalam beribadah, ada kita ini kelezatan itu ditarik. Hamba aja beribadah itu kada ada rasa lezatnya, kada bersemangat kita. Kenapa? Itu perhatikan adab batiniah kita. Nah, kalau kelezatan tidak didapat dengan waktu beribadah, berarti suhud kita di waktu di waktu kita beribadah itu kurang berarti. Karena orang yang beribadah itu manakala dengan ilmunya ada, lalu dia beribadah dengan memandang tadi dengan ilmunya tadi itu, yaitu dia bisa mempunyai adab zahir secara batin. Secara zahir berarti dia menunaikan rukun dan syaratnya, secara batin dia musyahadah dengan ilmunya tadi, maka dia akan mendapatkan kelezatan sebelum beribadah, ketika beribadah, sesudah beribadah. Itu kelezatannya. Sama kita menuntut ilmu. Di waktu kita menuntut ilmu ini ikhlas, bersih hati kita, tidak ada membawa ilmu, benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kelezatan batiniah di kala kita itu menuntut ilmu, menyampaikan ilmu dan seterusnya. Itu akan menjadi nur ilmu tadi itu dengan kita, nur di dalam hati kita. Nah, itu dengan sebab ilmu tadi itu. Jadi orang itu kada kawa biasanya, kada bisa adabnya. Kalau secara zahirnya orang itu menuntut ilmu itu kitab gin. Orang itu ma'andak kada sembarangan. Kitab itu salah satu adab dengan ilmu. Nah, ulun sudah melihati orang yang meletakkan kitab sembarangan, yang dihambur-hambur itulah, baik waktu menuntut ilmu ataupun dia sesudah menuntut ilmu. Kitab ini sembarangan, mandak, asal andak. Itu ulun sudah melihat orang-orangnya alim, tapi kan bisa juga kada dipakai orang sama sekali, karena adab dengan ilmu tadi. Karena ilmu itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala lah. Ilmu itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memandang bahwasanya ilmu itu adalah sifat Allah Ta'ala, maka nampaklah di ilmu tadi itu kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala. Kalau nampak nyata sifat ilmu itu adalah kepunyaan Allah Ta'ala, berarti nampaklah yang mempunyai sifat tadi, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mentakzim ilmu, mentakzim orang yang mempunyai ilmu sama dengan mentakzim yang punya ilmu pada hakikatnya. Ya, pada hakikatnya sama mentakzim yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita perlu pandangan namanya ilmu itu yakin namanya. Yakin, ilmu itu tahu, artinya mengetahui bahwasanya dengan sifat ilmu itu kita tahu bahwasanya ilmu yang ada pada diri kita ini milik Allah Ta'ala. Seluruh yang ada pada milik kita ini punyaan Allah Ta'ala. Itulah mengamalkan sifat ilmu tadi itu. Dan setiap sesuatu yang terjadi itu pasti dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kada bisa diliputi oleh ilmunya. Dan ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Jadi kita memandang seseorang itu sempurna, ilmu Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang itu.
Bukan berarti seluruh ilmu Allah Ta'ala itu diberikan, adalah artinya sempurna untuk kita. Itu dengan keadilan Allah Ta'ala. Paham Nabian? Ilmu Allah Ta'ala itu luas. Innallaha wasi'un alim. Luas Allah Ta'ala itu ilmunya. Tetapi yang diberikan kepada kita ini sekedar kemampuan kita, sesuai dengan keadilan kita. Itulah kesempurnaan ilmu itu terhadap kita namanya. Kesempurnaan ilmu itu terhadap kita. Jadi setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini sempurna, Allah Ta'ala menitipkan ilmunya akan tiap-tiap sesuatu itu. Makanya kita memandang setiap afalnya Allah Ta'ala ini sempurnalah, kita memandang kesempurnaan ilmu di situ. Kesempurnaan itu, ilmu tadi itu kalau kita musyahadanya di bidang ilmu namanya, kalau di tauhid. Nah, itu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli abidil wasan. Artinya orang itu kalau punya ilmu, dia kadang mengamalkan akan ilmunya, itu lebih cepat diajab daripada orang yang menyembah berhala. Itu jangankan waktu nanti di akhirat, di dunia sudah kerasaan. Padahal orang itu berilmu, tetapi dia kadang bisa merasakan kelezatan ilmu. Bahasa kita tuh susah. Karena ini seorang yang berpaling daripada ilmu itu. Berpaling. Jadi di dunia pun sudah mendapatkan sebenarnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari itu tadi itu. Ilmu tadi yang kada bermanfaat tadi itu. Adabnya yang penting. Seperti kata ulama setengah, al-alimu bi ghairi amalin janbun kabirun wal amalu bi ghairi ilmin dalun syadidun wal ilmu ma'al amal nurun ala nurin fatuba lil lazina ala hazaini. Ujar ulama, ilmu itu dan kada diamalkan itu dosa besar. Hanya kadang-kadang di pesantren itulah kadang-kadang kawannya kada hakun menuntut ilmu. Banyak menuntut ilmu dah mau apa aja kita kada mau menuntut ilmu ikam, kada mau belajar tuh. Kada mau belajar. Melihat kawan yang siang malam belajar lah, dari pagi sampai jam 10 malam belajar je, istirahat makan je, lawan sembahyang, kitab jadi kiri kanan. Kitab kiri kanan belajar. Juran kam kenapa kada menuruti? Aku takutannya kalau ilmu ini kada ku amalkan berdosa aku nya. Nah, itu pandangannya kan kayak ya lah. Mun kada ku amalkan berdosa ya. Ya, pandangannya seperti itu karena habis membaca inilah. Ada juga kawan itu biarun kada kau mengamalkan, kan kita bertakwa ninya sekedar kemampuan kita. Mun kita kau mengamalkan, kita amalkan. Yang kada kau kita mengamalkan karena Allah Taala menyuruh ittaqullah mastata'tum. Artinya beramal aja ikam semampu ikam aja. Ilmunya didapat tapi kada kau mengamalkan misalnya. Berujur kita dengan Allah Ta'ala. Kemampuan kita seperti itu. Karena kita hamba namanya. Ada juga orang itu menuntut ilmu. Biar dia ada apa-apa, aku menuntut ilmu. Yang penting mengambil berkatnya duduk di majelis ilmu. Kepaham, kada paham. Karena berdasarkan hadis Nabi. Walaupun orang itu kada paham, kada menulis, tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang itu derajat mati syahid kalau dia mati. Derajat orang menuntut ilmu. Melebihi daripada sembahyang 1000 rakaat. Mailangi orang sakit 1000 rakaat, 1000 orang sakit. Habis itu mengantar jenazah 1000 orang. Lebih besar pahalanya. Itu yang kita ambil. Jadi walhasil jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kawa kada kawa. Itu urusan kaina Allah Ta'ala la haula wala quwata illa billah. Tetapi di masa sekarang ini, kita itu kawa duduk, itu anugerah Allah Ta'ala sudah dengan kita. Orang tuh berzikir dengan mulutnya, hatinya kan berzikir, itu bersyukur sudah. Itu menandakan Allah Ta'ala menyuruh inya untuk berzikir, memberikan taufik untuk berzikir. Allah Ta'ala menyuruh dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kawa mampu berzikir. Sama kita menuntut ilmu ini. Kawa duduk di majelis ilmu. Berarti Allah Ta'ala menghendaki kita ini menjadi orang yang alim, yang tahu bahasa kita tuh, yang mengerti akan ilmu. Berarti al ilmu bi ghairi amalin zanbun kabir. Nah, ini perhatian bagi orang yang berilmu. Ujar ulama, orang yang berilmu kada diamalkannya itu dosa besar hukumnya. Wal amalu bi ghairi ilmi dalalun pulang sedidun. Orang yang kada berilmu, lalu dia beramal, itu sama orang itu sasat juga, kada diterima.
Man jahila bi kaifiyati salatin wa wudu'in lam tasih salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Orang yang punya ilmu tetapi kada bisa orang yang zahil dengan cara sembahyang, cara berwudu, sembahyangnya kada diterima karena tidak ada ilmunya. Waktu dia sembahyang kada ada ilmunya, waktu dia berwudu kada ada ilmunya, sehingga dia tidak mengerti ini sah apa tidak sah. Lalu jadi sidin amalnya itu ditolak, kada diterima. Jadi untung kita duduk aja di majelis ilmu. Wal ilmu ma'al amal nurun ala nurin tuba lillazi alal hazaini. Bermula ilmu itu dengan amal. Orang ini punya ilmu, diamalkannya. Jasidin nurun ala nurin. Itulah nur di atas nur. Karena ilmu itu nur juga. Makanya orang lah kalau menuntut ilmu itu berwudu karena diamalkan ilmu, namanya mengamalkan ilmu itu jadi nur, wudu tadi. Lalu dia menuntut ilmu itu nur lagi. Jadi mudah dia paham menuntut ilmu itu dengan sebab berwudu tadi. Kalaupun kada paham, misalnya di waktu mutalaah bawa berwudu, paham genanya. Kenapa? Karena kita mengamalkan wudu tadi itu menjadi nur dengan kita. Sedangkan ilmu yang kita baca tadi kita mengamalkannya mutala'i ilmu, sedangkan ilmu itu juga nur. Maka nur bertemu nur, maka orang itu cepat paham, laduni, dapat ilmunya, mudah paham. Berarti itu. Jadi kalau kita mutala'ah itu hendaklah berwudu kalau bisa. Itu sama ulun betiktokan lah, betiktokannya ulun berwudu. Jadi biar betiktokan berwudu. Karena yang kita bicarakan tuh ilmu. Orang misalnya betiktokan tapi mau ilmu ma'rifat, ilmu macam-macam, ada nang kada berbaju, ada nang ungkang-ungkang. Kayak apa hendak mendapatkan berkat lezat daripada ilmu itu kada bisa. Kada bisa. Makanya kalau kita walaupun di TikTok bahasanya tuh di media, kalau kita menyampaikan karena yang disampaikannya adalah ilmu, kita berwudu berpakaian rapi itu ta'zim dengan ilmu namanya. Ta'zim dengan ilmu, sehingga kita akan mendapatkan sir daripada ilmu tadi, yaitu nurnya daripada ilmu tadi itu. Ilmu kada perlu banyak, satu aja diamalkan adab dengan ilmu tadi. Kenapa? Orang yang mengerti adab dengan ilmu berarti pandangannya itu tembus terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak terhijab namanya, karena dia memandang semua ilmu itu datang dari Allah taala. Itu sama dengan musyahadah namanya nilainya. Sama dengan musyahadah. Orang tadi musyahadahkan sifat Allah Ta'ala, karena sifat Allah Ta'ala itu yaitu ilmu, mengetahui. Itulah kalau kita belajar tuh harus seperti itu. Harus yang dipandang tuh bukan kita yang punya ilmu, tetapi pandanglah yang mempunyai ilmu itu. Kita ini sekedar wadah untuk lewat, dititipkan saja. Yang sebenarnya itu minallah. Jadi kita menyampaikan ilmu itu jangan sampai kita merasa punya ilmu. Punya ilmu jangan. Berarti kita sudah benar-benar mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu kita ini dipanakkan dengan ilmunya Allah Ta'ala, sehingga kita mudah mendapatkan sir ilmu yang sebenarnya. Kayak itu juga dengan ibadah kan. Kita tuh harus memusahadahkannya, harus merasamkannya, harus meyakinkannya. Setiap yang kita perbuat ini kada lain daripada, kada lepas daripada ilmunya Allah Ta'ala. Kita hendak bergerak diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita hendak berdiam diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita hendak kada beribadah pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya akan setiap yang dijadikannya. Kada bisa lepas kita daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila orang ini musahadahnya tembus terhadap ilmunya Allah Ta'ala tadi, dalam artian terbuka hijabnya, maka kadang-kadang orang ini malu berdoa kalau dia terbuka hijabnya, karena dia dilihatkan oleh Allah Ta'ala sifat ilmunya Allah Ta'ala, bahwasanya seluruh zahir dan batinnya ini nampak dilihat oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala. Lalu dia merasa bahwasanya diketahui Allah Ta'ala, bergeraknya diketahui, berdiamnya diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga ini karam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga orang ini tertunduk ya terus, terdiam jadi dalam ilmunya Allah Ta'ala.
panas, merasa bergerak. Nanti setelah itu baru dibukakan Allah Ta'ala bagaimana dia mengetahui kebesaran ilmu Allah Ta'ala itu. Itulah diberikan Allah Ta'ala laduninya. Diberikan laduni dengan sebab tadi kalau nyoba ibadah rasa diliputi ilmu Allah Ta'ala. Bilanya berjalan rasa diliputi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ilmu tadi nur. Bahasa kita tuh kadang timbul kayak lampu nih lah. Ilmu nur kayak lampu ini. Jadi menyurut lawan kita. Sehingga kita timbul. Ada kita ini dengan sebab nur ilmu tadi itu. Sehingga nampaklah zahir dan batin kita. Nyamun pajah lampu kan ada. Yalah kita. Lalu dengan ilmu tadi kita dirasakan sifat ilmu Allah Ta'ala. Lalu kita tuh merasa seluruh gerak dan diam kita ini dilihati oleh Allah Ta'ala. Lalu kita itu di dalam sembahyang rasa musyahadah. Karena ilmu Allah Ta'ala tadi mesra dengan kita. Mesranya ilmu tadi kita tuh merasa, kita tuh dirasakan oleh Allah Ta'ala, rasa diketahui oleh Allah Ta'ala. Itulah hasil musyahadah daripada ilmu. Namanya muraqabah namanya. Yaitu merasakan sifat ilmu itu meliputi dengan kita. Disitulah kita merasa bila beribadah itu rasa diketahui. Bukan hendak bergeritik, diketahui oleh Allah Ta'ala. Asalnya tuh seperti itu musyahadahnya. Tetapi kalau sudah jadi kada berani, halus kita ini, pepandir sedikit diketahui, hendak pepandir diketahui, sehingga kita karam di dalam ilmunya Allah Ta'ala tadi. Karam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Nah kalau orang sudah karam di dalam ilmunya Ta'ala, maka ilmu Allah Ta'ala itu akan terbuka dengan kita. Disitulah kita diberi namanya ilmu laduni namanya. Kita terusakan di sinilah. Karena kita ulun selesaikan dulu ini baru pian tahu makna ilmu itulah yang dari awal dari sampai akhir. Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah engkaunya. Artinya takutlah engkau dengan Allah Ta'ala, baik mengerjakan kebaikan ataupun mengerjakan ketaatan. Kenapa jadi takut? Karena ilmu tadi. Yalah, merasa diketahui tadi lalu kita takut dengan Allah Ta'ala. Oh ini diketahui Allah Ta'ala, ini diketahui. Jadi kalau pandangan orang musyahadah itu dia takut. Namun dalam musyahadah itu takut bahwasanya dirinya ini kadang memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu takutnya. Kalau ia sudah mencapai ma'rifat, itu bukan takut lagi. Dia merasakan sudah dirinya hilang di dalam ilmu itu, sehingga tidak ada yang diperbuatnya selain nampaknya itu ilmu Allah Ta'ala. Nampaknya ilmu Allah Ta'ala. Jadi seperti inilah. Kalau kita misalnya karam di sifat ilmunya Allah Ta'ala, itu pasti dua, musyahadah dan muraqabah. Hasilnya muraqabah dan musyahadah. Musyahadah artinya kita menyaksikan setiap yang kita pandang ini zahir kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Kalau sudah ma'rifat, kalau sudah mencapai, sudah wasil. Jadi kita mengetahui setiap sesuatu ini kita pandang itu adalah kesempurnaan ilmu. Itu kalau ilmu yang dibukakan. Makanya orang mencapai ma'rifat itu bisa sifat yang terbuka, bisa apal yang terbuka. Bilanya apal yang terbuka itu beriringan dengan sifat. Bisa saja sifatnya yang terbuka. Wallahu alam. Ini pian kada merasa kecuali pian tahu kena. Kada merasa kecuali pian merasakan kepanaan di sifat itu. Jadi terbuka itu bisa sifat, kita melihat gerak kita bisa kita terbuka nanti rahasianya. Dalam artian kelezatan waktu kita memandang gerak kita, di sifat kita terbuka namanya, di sifat namanya. Nah kalau terbukanya di sifat ilmu itu seperti itu. Kita mengetahui luar biasa Allah Ta'ala ini. Detailnya maulah alam ini. Detailnya maulah gerak kita ini. Detailnya maulah puri-puri kita ini. Detail luar biasa Allah Ta'ala itu maulah darah kita ini. Di dalam darah itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang kada bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan. Nah, sampai kita musyahadah itu dilihatkan. Ini ulun mupandir sudah capai ma'rifat lah. Sampai mencapai ma'rifat itulah pian mengetahui bahwasanya diri kita ini benar-benar tidak ada lepas satu inci, satu molekul apapun di dalam diri kita ini, kita mengetahui di sifat ilmu Allah Ta'ala meliputinya. Itu terbuka tuh kita namanya hijab kita, dibukakan Allah Ta'ala ilmu. Disitulah kita memandang ilmu itu, melihat diri kita ini secara detail, melihat diri kita ini nampak kebesaran Allah Ta'ala, ilmunya itu meliputi kebesaran ilmu itu, kesempurnaan ilmu itu dengan kita. Sehingga waktu kita dapat memakrifat di bidang ilmu ini, kita itu kada kau apa-apa, kada kau apa-apa, seluruhnya dilihat oleh Allah Ta'ala.
nampaknya ke diri kita ini sebijian dilihat dengan ilmunya Allah Ta'ala. Nah disinilah kema'rifatan dari Jarulun. Ada kalanya kita itu dinampakkan ilmu Allah Ta'ala terhadap kita, sehingga kita melihat diri kita ini dengan ilmunya Allah Ta'ala. Ada kalanya kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu melihat kebesaran sifat ilmunya Allah Ta'ala, sehingga orang itu karam dengan kebesaran ilmunya tadi itu. Inya kada berdaya di dalam ilmunya itu. Jadi baik di makam musyahadah diberikan Allah Ta'ala ketika dia mencapai ma'rifat, ataupun di makam murakabah dia mendapatkan makam terbukanya sifat ilmu tadi itu. Keduanya adalah menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah jahil, bodoh. Karena apa? Karena diliputi sifat ilmu tadi. Bodohnya hilang. Hilang dengan kejahilannya, maka nampaklah ilmunya Allah Ta'ala. Dengan nampaknya ilmu Allah Ta'ala lah terbuka rahasia daripada ilmu tadi. Lau kusifal anal hijab ma la ra'aina sifat Allah. Kalau kita itu sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka disitulah kita merasakan ilmu tadi meliputi akan diri kita. Makanya orang di makam wali itu kadang-kadangnya kada berdoanya. Kenapa kada berdoa? Karena dia melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan dirinya. Kada waninya berdoa. Sebelum berdoa aja, sebelum meminta aja sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Kada waninya menampakkan, memunculkan dirinya, merasa dia berilmu. Kenapa? Karena inya merasa kada berilmu. Kada merasa kada berilmu. Makanya orang yang sudah di martabat ini kadang inya bertambah bersembunyi daripada orang, menjadi wali masturnya menyembunyikan dirinya, takutan. Makanya ada orang wali itu berhindar jadinya dari makhluk, karena takutan timbul di hatinya itu merasa punya ilmu. Bila ada merasa punya ilmu, maka hilanglah hijab, terhijab laginya, kada lagi dibukakan Allah Ta'ala ilmunya. Makanya orang menapaki jalan salikin ini hendaklah menghinakan dirinya. La mawjuda ilallah, la kudrata, la ilma ilallah. Makanya menghindari kemuliaan dulu, hindari dipuji orang dulu. Kenapa? Karena jalan menapaki untuk wasil kepada Allah Ta'ala itu syarat diantaranya adalah menghilangkan akuan. Takutnya kita ini kalau mahir diciumi orang tangan, kita ini ada sifat sombong, tertutup ilmunya Allah Ta'ala. Dengan seketika mun orang tahan kada bapak, amun ilmu itu kada tahu ilmunya, bahwasanya itu ada timbul sedikit, itu adalah dosa kita terhadap Allah Ta'ala di dalam ilmu hakikat, yaitu mengakui punya orang. Maka disitulah kita tertutupnya ilmu ma'rifat kita itu. Makanya ada orang yang kada mau diciumi tangannya, kada mau inya disuruh macam-macam, kada mau. Kenapa? Karena dirinya itu bertakluk terus dengan ilmunya Allah Ta'ala. Nah, contoh guru kita tuh, kada mau sidin. Saking takluknya menyuruh orang kada mau. Menyuruh santri kada mau. Saking takluknya dengan ilmu. Karena yang dilihat sidin bukan sidin yang mampu, tetapi Allah Ta'ala lah yang memampukan. Kalau sidin menyuruh orang, berarti sidin merasa mampu ada. Saking ilmunya tuh meliputi benar dengan guru kita. Ini orang yang bujur bakabilah panapilah. Ada kita ini hanya kalau pesantren suruh taruh orang. Itu kayak apa? Hendak mendapatkan ma'rifat lejatul kalbi, melejatnya diliputi ilmunya Allah Ta'ala itu. Banyak. Sekarang orang belajar ma'rifat itu sama. Belajar ma'rifat, mengajar ma'rifat. Ikam kalau kada kenal, kada tahu lagi. Ini yang sudah menimbulkan dirinya merasa kenal. Bagaimana dia mencapai ma'rifat kalau seperti itu? Kada mencapai ma'rifat dia. Ma'rifat di ilmu iya, tetapi ma'rifat batiniah kada. Ma'rifat syaitani namanya. Ma'rifat syaitani itu dia merasa mempunyai ilmu, merasa ma'rifat, sehingga meninggalkan kewajiban dengan kema'rifatannya. Itulah namanya ma'rifat syaitani. Syaitan itu kenal dengan Allah Ta'ala ma'rifat, tetapi meninggalkan akan ketaatan dengan Allah Ta'ala. Disuruh sujud kada mau. Arti sujud itu tunduk melaksanakan perintahnya. Iblis kada mau. Banyak orang mengaji ma'rifat dua ini itu nang kada sembahyang, nang kada puasa. Itu namanya ma'rifat syaitani. Kenal dia dengan ilmunya.
Kenal dengan ilmu aja kada sampai ma'rifat bujur. Kalau orang ma'rifat bujur kada ada itu. Orang ma'rifat bujur itu kada ada berharap dengan dirinya, makamnya la haula wala quwata illa billah. Benar-benar tenggelam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Itu bujur-bujur ma'rifat. Karena orang ma'rifat ini melihat, merasakan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia tahu kedudukan hamba. Kedudukan hamba dan Khalik itu tahu dia. Kedudukan dirinya tahu. Bahwasanya la tataharraku zarrah illa biiznillah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kada tahu hanya memperbuat seperti apapun kecuali itu di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa. Disitulah orang tuh ta'aluk namanya. Di waktu beribadah ta'aluk, di waktu berjalan ta'aluk, di waktu bangun ta'aluk terus dengan sifatnya Allah Ta'ala tadi itu. Itu nang bujur-bujur ma'rifat namanya. Kadang merasainya terus. Kadang merasainya tawadu ya orangnya. Itulah itu hati pandangannya senantiasa dita'aluki oleh Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bi'ilmi bima 'alamahu warasahu Allahu ilm ma lam ya'lam." Ilmu ma lam ya'lam, ilmu ma lam ya'lam. Barang siapa Jarsidin mengamalkan dengan satu ilmu yang dia pelajari tadi, maka mengamalkan ilmu tadi. Kita kan punya ilmu lalu kita amalkan. Maka Allah Ta'ala akan mewarisi akan orang itu adalah ilmu yang dia tidak pelajari. Kadang melalui guru lagi, yaitu ilmu laduni tadi. Nah, orang yang mengamalkan ilmu, merasa dia itu kadang punya ilmu, kadang merasa dia macam-macam, itu mengamalkannya dengan ilmu, dengan bertakwa tadi kan pasti melaksanakan perintahnya, menjauhilah larangannya. Berarti syarat orang itu mendapatkan ilmu laduni, ilmu sir, ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Artinya beribadah. Ada orang ini kada beribadah langsung ma'rifat, tidak bisa. Kada dibari. Kada mungkin dibari. Berarti itu. Barang siapa mengamalkan ia daripada ilmunya niscaya mempusakakan itu memberikan Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu yang tiada mengetahui ia, yakni ilmu laduni. Jadi zahir aja ilmu laduni. Zahir ilmu laduni bila sudah mengamalkannya tadi dengan ilmu, dalam artian dia merasa bahwasanya dia kada kau mengamalkan ilmu itu kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, mengamalkan inilah maka ilmu itu yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Ini akhirnya tadilah menyampaikan kepada ma'rifatullah, karena bahwasanya ma'rifat itu tiada hasil ia melainkan dengan ilmu laduni. Ma'rifatullah itu yaitu mengenalkan ia akan dirinya kepada hambanya dengan sebenar-benar, dengan sekira-kira yang dianugerahkan Allah Ta'ala bagi mereka itu daripada ilmu laduni. Seperti itulah. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu, insya Allah dengan benar-benar mengamalkan ilmu, lalu diberikan Allah Ta'ala ilmu laduni namanya. Jadi kalau kita mengamalkan benar-benar dengan sesungguhnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nanti ilmu yang kita itu kada belajar lagi. Dengan sebab ilmu itu kita mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil bahwasanya ilmu itu adalah jembatan untuk kita beramaliyah, dan amaliyah itu akan sempurna kita amalkan dengan ilmu. Dengan beramal dan berilmu tadi kita akan mencapai kepada makam di mana diberikan Allah Ta'ala ilmu laduni atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sampai ke situlah. Sebenarnya yang terakhir ini paling bagus dijelaskan, paling mantap kalau dijelaskan. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti untuk menjelaskan ini sampai kepada makam di mana kita itu mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu tadi. Jadi memang syaratnya kita inilah untuk mencapai kepada ma'rifat itu tidak lain kita punya ilmu dulu. Habis itu diamalkan.
mengamalkan ilmu yang hakikat ini mestilah melalui guru, kada bisa kada melalui guru. Dan apabila kita sudah berguru, itu mestilah kita beradab dulu. Karena orang yang mengamalkan ilmu dengan bimbingan guru tanpa adab, dia tidak akan mendapatkan kelezatan itu ilmu. Maka syaratnya kita ini mendapatkan ma'rifat itu diawali adalah lezatnya kita mengamalkan ilmu itu. Karena apabila kita lezat mengamalkan ilmu itu, berarti kita mengamalkan ilmu itu merasa hadir waktu kita itu mengerjakan ilmu itu. Kalau kita sembahyang, lezat kita merasakan sembahyang, lezat kita merasakan zikir, lezat kita di dalam musyahadah, itu berarti terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan amal kita tadi benar-benar ikhlas, murni tujuannya kepada Allah Ta'ala, dibimbing oleh guru kita tadi, sehingga kita bisa membersihkan amal kita tadi daripada sifat akuan, aku nang beramaliyah, aku nang berwiritan. Itu hilang dengan sebab bimbingan guru tadi. Tetapi kalau kita ini misalnya dibimbing guru seperti ini, kita kada beradab dengan guru, itu kada mungkin kita merasakan kelezatan tadi. Karena kita beramaliyah, kada beramaliyah lah. Apabila kita dekat dengan guru, itu kita merasakan kelezatan akan itu ilmu, walaupun kita kada beramaliyah, asal kita dekat dengan guru, maka kita merasakan dekat dengan guru itu lezat. Begitu juga kalau orang itu sudah mengamalkan ilmu, lalu diberikan Allah Ta'ala nur syahadah, rasa menyaksikan Allah Ta'ala, itu orang itu senang tuh, surur di dalam hatinya, bahagia beramaliyah itu, karena rasa nampak sudah Allah Ta'ala. Ini awal terbukanya pintu ma'rifat. Berarti orang itu hatinya kosong, tajrid terhadap Allah Ta'ala sudah. Nah, orang inilah yang akan mencapai ma'rifat insya Allah nanti. Kalau ia sudah senang dalam beribadah, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, lalu dia itu keasing dengan yang lain sudah, kada nyaman dengan yang lain, kada tapi hendak lagi bergaul orang. Nah, itu mulai sudahnya itu merasa lecet, namanya tanis dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi dia merasa tenang, nyaman dengan Allah Ta'ala. Karena di hatinya ini diberikan oleh Allah Ta'ala nur syahadah, rasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap dia mengamalkan ilmunya tadi. Itu karena bimbingan guru tadi. Nah, setelah itulah diberikan Allah Ta'ala warid. Namanya warid, laduni. Laduni itu boleh je warid lah, hidayah, sir itu laduni namanya. Makanya ulun rancak menjelaskan ini dari tingkatan awam, namanya sir ini. Dari tingkatan awam sampai salikin, sampai orang itu muntahin, sampai kepada wasilin. Itu namanya semuanya sir daripada Allah Ta'ala. Kalau di tingkatan awam namanya hidayah. Kalau di tingkatan orang salikin namanya taufik. Kalau di tingkatan orang salikin dan musyahadah namanya irsyad namanya. Warid namanya. Setelah dia itu wasil kepada Allah Ta'ala, itulah namanya laduni sir daripada Allah Ta'ala, yaitu terbukanya sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi tingkatan itu kada bisa diperoleh kecuali dengan ilmu, dengan mengamalkan di bawah pengawasan guru kita, sehingga kita tuh bersih amaliyah tadi dengan memusahadahkan ilmu, meyakinkan ilmu, menyatakan ilmu, mengetahui dengan ilmu itu bahwasanya tidak bisa kita ini beramaliyah kecuali itu atas izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ilmu itulah kita bisa musahadah, dengan ilmu itulah kita bisa murakabah. Dengan ilmu tadi. Lalu kita setelah mengamalkan itu, barulah kita mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya ilmu yang tanpa ada lagi di buku, tanpa ada lagi diberikan oleh guru, tetapi ilmu Rabbani namanya. Ilmu yang benar-benar Allah Ta'ala mengenalkan ilmunya dengan ilmunya, mengenalkan sifatnya dengan sifatnya, mengenalkan apalnya dengan apalnya, mengenalkan jatnya dengan jatnya. Disitulah baru kita namanya wasil ilallah atau ma'rifatullah, ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Ma'rifat dengan sifatnya, ma'rifat dengan apalnya, ma'rifat dengan jatnya, yang jat dan sifat dan apal itu sendiri yang mengenalkan akan diri kita, memanakkan diri kita dengan sifatnya. Disebutlah orang ini panapilah, bakabilah, panah pada sifatnya, panah pada jatnya, dan seterusnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita sebaratan, diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbuka futuhat kita, diberikan kita ini karam terhadap sifat dan apalnya Allah Ta'ala, istigrah wasil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan taufik dan hidayah, dibukakan hati kita untuk mencapai
nur daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesempurnaan kamal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana irlana ma madaya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa birlana ma madaya